Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Yes, haleluya. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah, amin. Ya Tuhan, tiap jam, haleluya, ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, pujian ini, setiap jamnya Tuhan, saya dan saudara memerlukan Tuhan. Tuhanlah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Engkau kami perlukan. Kami datang juru selamat, dan berkatilah kami. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Yes Lord, thank you. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, amin, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan Engkau. Ku memerlukan
silakan Pak Min. Masih mute Pak Min, doa. Oke, teman-teman, kita siapkan hati, kita satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan sebelum kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kiranya waktu malam hari ini Tuhan, Roh Kudus, campur tangan, ambil alih, tuntun dan pimpin hamba-Mu, berikan hikmat, sehingga firman yang ditabur Tuhan benar-benar boleh menjadi hikmat dan marifat Tuhan, boleh bertumbuh, tertanam, dan membuat kami semakin digenapi, dikuatkan Tuhan. Tuhan, biar kami serahkan setiap peserta kami yang ada di malam Zoom ini Tuhan, biar kami boleh Tuhan layakkan untuk mengalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami, apapun persoalan kami, pergumulan kami, malam hari ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tuntunan pimpinan-Mu, khususnya hamba-Mu Pak John diberkati Tuhan dengan sharing firman-Nya dalam perjalanan untuk bersama Engkau Tuhan. Apapun yang di-sharingkan malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau campur tangan, berkati setiap firman yang disampaikan Tuhan. Itu juga Tuhan, kami yang mendengar Tuhan akan dipulihkan, semakin dikuatkan Tuhan. Berkati Tuhan juga kami yang ada malam hari ini, setiap peserta Tuhan, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita dan sejahtera-Mu Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan, biar Engkau yang beracara, di dalam nama Yesus, kami mau sambut firman dan kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin ingatkan kita semua bahwa tema malam hari ini, saudara, hampir sama dengan apa yang sedang saya hadapi, apa yang sedang saya alami. Saya pikir mungkin juga saudara sedang menghadapi hal yang sama. Tapi kita berdoa biar kiranya Tuhan memberikan kepada kita wawasan, mengingatkan kita semua bahwa di masa-masa ini kita perlu Tuhan. Saya menyanyikan sebuah pujian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Tanpa Roh Kudus, tanpa pertolongannya, maka kita akan mudah jatuh dan kesasar dalam hidup ini. Haleluya. Yes, thank you Lord. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, yes Lord. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, yes, yes, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, yes, benar Tuhan.
segala kebenaran ya Tuhan, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah ya Tuhan, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Saudara, pujian ini pengarang menulis bahwa tanpa Tuhan memegang tangannya, maka dia tidak bisa kuat berjalan sendiri. Kita pun demikian hari-hari ini. Begitu banyak persoalan, masalah dalam kehidupan kita. Kita perlu melibatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, agar supaya setiap masalah yang kita hadapi, kita tidak sendiri, tapi ada Roh Kudus bersama dengan kita. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
nama yang memberi Malam kita Pak John. kemenangan. Ya, malam Pak John, malam Pak Minadi, malam Ya, Bu malam, Ija, Pak. malam semuanya. Shalom. Shalom, Malam. Pak. Shalom. Oke, Shalom, Pak malam hari Stephen. ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema malam hari ini yaitu perjalanan. Saya percaya semua kita yang ada malam hari ini, kita semua tidak asing dengan namanya perjalanan, ya. Pak Hengki tadi dikatakan masih di jalan, Pak Chandra juga sedang on the way, ya. Kita semua setiap hari rasanya bikin perjalanan. Ada yang hanya berjalan di rumah, ada yang hanya berjalan di taman, ada yang hanya berjalan saya tiap pagi mesti berjalan di sport club olahraga, ya. Ada yang berjalan di mall, ada yang berjalan ke kebun. Semua kita, selama kita masih bisa berjalan, ya, kita akan melakukan perjalanan. Nah, perjalanan ini kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa kita semua melewati perjalanan-perjalanan yang Tuhan izinkan terjadi. Coba kita lihat dalam slide kita. Saya malam hari ini ingin menggambarkan dalam hidup manusia akan menjalani sebuah perjalanan. Sejak kecil, anak-anak itu sesudah umur 10 bulan, 1 tahun, cucu saya sudah mulai diajar berdiri. Dan kemudian setelah sudah kuat berdiri, sudah mulai diajar berjalan. Nah, ini yang saya ingin membawa kita semua malam hari ini, bagaimana kita menyikapi sebuah perjalanan. Ya, perjalanan ini tergantung keadaan kita. Seringkali perjalanan kita ini kita merasa lelah, dan itu umum, ya, menghadapi perjalanan. Saya menggambarkan kehidupan ini sebagai sebuah perjalanan. Apakah perjalanan hidup kita itu panjang sampai 100 tahun? Kebetulan ibu saya, almarhum, waktu dipanggil Tuhan, beliau mencapai usia 100 tahun. Tapi saya melihat hari-hari terakhir sebelum mama saya ini dipanggil Tuhan, dia sudah mengeluh tentang capek, ya, dia sudah mengeluh tentang lelah, ya, tentang kehidupannya sudah tidur terus di atas ranjang, dan dia sudah merasakan penat. Jadi selalu mengatakan bahwa dia ingin pulang. Ya, jadi inilah yang saya mau katakan, bahwa perjalanan manusia seringkali ada keluhan-keluhan yang dihadapi. Atau ada yang perjalanannya hanya beberapa jam saja, begitu melahirkan, ya, tidak lama dipanggil Tuhan, meninggal. Bahkan ada yang masih dalam kandungan, sudah meninggal. Ya, kemarin saya menyaksikan sebuah video seorang atlet bulu tangkis Cina yang begitu semangat, luar biasa sedang bermain bulu tangkis, tiba-tiba jatuh dan tidak tertolong. Teman-temannya mencoba untuk memberikan bantuan seperti yang mereka lihat dari video-video, ya, memukul-mukul, meremas-remas mukanya, tubuhnya, tapi kemudian berakhir sudah perjalanan hidupnya. Jadi perjalanan hidup semua tidak ada yang sama, ya. Saya dan saudara itu pada satu ketika akan berhenti juga berjalan, ya. Nah, kita tidak tahu berapa lama Tuhan izinkan saudara dan saya menjalani kehidupan ini. Nah, pertanyaan saya malam hari ini buat kita semua, bagaimana kita manusia menyikapi perjalanan ini? Ada ya orang yang menyikapi perjalanan ini dengan santai, ya. Ada orang yang menyikapi perjalanan dengan serius. Ada orang yang menyikapi perjalanan ini dengan, ya, berfoya-foya. Ada yang bekerja keras, dan lain sebagainya. Sifat manusia itu berbeda-beda. Tapi perjalanan manusia ini yang saya mau katakan tadi seperti lagu katakan, perjalanan ini kita perlu menyikapi bahwa kita tidak kuat untuk berjalan sendiri. Kita selalu minta setiap saat Roh Kudus untuk terus memimpin kita.
Dulu saya berjalan tidak pernah tidak pernah merasa harus minta bantuan Roh Kudus. Ya, saya pertama merasa kuat karena keuangan ada. Saya berjalan semau saya. Saya mau kemana, saya pergi. Dan saya hampir jarang meminta pertolongan Roh Kudus. Tapi hari-hari ini berbeda, saudara, dengan waktu-waktu yang lampau. Sekarang ini Tuhan menyadarkan saya untuk terus berharap kepada pimpinan Roh Kudus. Dan saudara tahu bahwa di dalam kehidupan kita itu adalah bait Roh Kudus. Dan Tuhan, kata firman Tuhan, tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya saya sekarang ini banyak berdoa, banyak meminta campur tangan Roh Kudus dalam setiap aktivitas saya. Karena saya tahu tanpa pimpinan Roh Kudus, maka saya akan mengalami banyak kegagalan. Dan yang saya ingin sampaikan malam hari ini, berita ini, bahwa menyikapi perjalanan banyak hal kita tidak tahu. Bahwa perjalanan kita akan berakhir kapan. Kalau saja kita tahu perjalanan kita akan berakhir kapan, maka sikap kita akan berbeda. Kita akan sangat hati-hati berjalan. Misalkan saya kemarin perjalanan dengan keluarga ke Bandung. Di setiap jalan itu sekian kilometer ditulis bahwa jarak kita tinggal sedekat. Jarak kita tinggal sekian kilometer. Syukur kita ada rambu-rambu lalu lintas yang memandu kita. Tapi banyak manusia tidak mengetahui masa depan yang seperti apa. Seorang presiden, waktu masih kecil, dia tidak pernah berpikir, tidak pernah menyangka bahwa dia satu hari nanti akan menjadi orang yang tertinggi di negara tersebut. Ya, Presiden Cina, Xi Jinping, dia dulu adalah anak seorang petani. Dan dia bekerja keras. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa satu hari dia akan memimpin bangsa yang jumlah rakyatnya 1 miliar lebih. Ya. Nah, ini dia perjalanan kita ini yang saya mau katakan bahwa kita tidak pernah tahu kapan perjalanan kita berakhir. Ini persoalan yang sangat mengganggu setiap manusia. Kalau saja kita tahu, Tuhan kasih tahu bahwa seperti raja waktu itu dikatakan bahwa umur kamu tinggal 15 tahun ditambah 15 tahun. Ya. Enak, ada yang tahu pemandu atau orang yang sedang sakit, cancer, sudah stadium 4 dan dokter katakan usia kamu tinggal 3 bulan. Ya, masa hidup kamu tinggal 1 bulan. Maka kita tahu, saudara. Tapi itu seringkali juga tidak menjadi kenyataan. Orang yang sudah divonis 3 bulan masih hidup 3 tahun. Ada orang-orang yang sehat secara fisik, jasmani, olahraga, tiba-tiba jatuh dan tidak tertolong. Nobody knows. Semua rahasia hanya Tuhan yang tahu. Saat kapan masa kita berakhir. Saat kapan perjalanan kita akan berakhir. Tidak ada yang tahu. Ya. Kalau orang bisa tahu waktunya dia akan berakhir, maka saya rasa sikapnya dia akan berubah 100%. Dia akan hidup baik, hidup kudus, tidak mau melakukan segala macam hal-hal yang tidak baik. Tapi persoalannya dia tidak tahu, saudara. Saudara dan saya pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu bahwa malam ini mungkin malam yang terakhir saya bicara dengan saudara, besok sudah tidak ada, atau nanti malam sudah tidak ada. Nobody knows, hanya Tuhan yang tahu. Makanya saudara, karena kita tidak tahu perjalanan kita, itu sebabnya banyak orang yang menghadapi perjalanan ini dengan khawatir. Ya, banyak manusia khawatir akan perjalanan hidupnya. Khawatir kenapa? Karena melihat masa depan. Ya, khawatir bagaimana besok, bagaimana anak saya mau sekolah, bagaimana cadangan simpanan kami sudah menipis, bagaimana besok harus bayar listrik, harus bayar anak sekolah, harus belanja, dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu selalu menghantui kehidupan kita. Nah, saudara, inilah hidup perjalanan kita itu yang sangat unik karena kita tidak tahu
Time limit kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kita akan melihat slide berikutnya bagaimana hal-hal ini yang Tuhan sampaikan, bahwa dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah, dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, ayat ini saya melihat bahwa bagaimana Tuhan mengatakan kepada kita semua untuk menyerahkan kehidupan kita. Lewat firman Tuhan ini, pemazmur katakan kepada kita semua untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita harus percaya kepada Tuhan. Ada orang hanya menyerahkan, tapi dia tidak percaya, dia masih ragu. Nah, banyak di antara kita seperti ini. Betul atau betul saudara menyerahkan sesuatu, tapi saudara masih ada keraguan. Misalkan saudara, ada anak saudara meminta kepada saudara untuk meminjam mobil. Saudara serahkan mobil itu kepada anak saudara, tapi saudara tidak percaya dia bisa nyetir nggak. Ya, saya mau katakan bahwa banyak orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi lain halnya dengan percaya. Dia masih bertanya-tanya, masih meragukan, apakah benar Tuhan mau tolong saya. Janji firman Tuhan, minta apa saja, maka kamu akan mendapatkan. Tapi berapa banyak kali doa yang kita naikkan kepada Tuhan, tapi kita belum mendapat jawaban dari Tuhan. Nah, ini dia yang membuat seringkali saudara, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita kemudian tidak mempercayainya. Firman Tuhan Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah, dan Ia akan bertindak. Nah, saudara, saya mau katakan malam hari ini kepada kita semua. Ini hal yang saya katakan bahwa tidak mudah, saudara, mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, ya, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan seringkali kita serahkan, kita ambil lagi. Kita serahkan, kita ambil lagi. Kita serahkan, tapi kita nggak percaya. Sama aja, nggak ada gunanya, saudara. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, seperti masalah saya, saudara, saya hadapi. Saya belajar menyerahkan hak saya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pegang janji firman Tuhan. Dan dikatakan dalam bagian terakhir Mazmur 37 ayat 5, dan Ia akan bertindak. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan dan kita percayakan segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu, pekerjaanmu, ya, semua bisnis usahamu, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau lihat firman Tuhan ini indah, saudara, enak dibaca, tapi saudara, banyak orang yang menyangsikan firman Tuhan. Mereka menyerahkan bisnis mereka kepada Tuhan, tapi mereka tidak yakin bahwa sepenuhnya akan terlaksana. Nah, ini saudara, penyerahan yang mau saya katakan malam hari ini, termasuk penyerahan yang sia-sia. Tuhan hanya minta kepada kita percaya. Nah, untuk percaya ini, saudara, banyak orang yang menyangsikan. Karena apa, saudara? Bagian 1 dikatakan, banyak janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan telah memberikan petunjuk akan keberhasilan hidup kita, tapi berapa banyak di antara kita yang masih meragukan firman Tuhan? Terus terang aja, saudara, banyak di antara kita yang hadir malam hari ini mungkin seperti bagian pertama ini. Ya, banyak janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan telah memberikan petunjuk, minta apa saja, ya, maka doakan semua akan Tuhan berikan. Memberikan petunjuk akan keberhasilan hidup kita. Tetapi berapa banyak di antara kita yang masih meragukan firman Tuhan. Malam hari ini, saudara, saya berdoa biar kiranya saudara dan saya benar-benar diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bagian kedua dikatakan, bahkan manusia cenderung
tidak mempercayai akan firman Tuhan. Saudara lihat hari-hari ini, orang lebih percaya kepada uang daripada firman Tuhan. Karena melihat kenyataan hidup, ya. Banyak orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan hari-hari ini, bukan kepada uang, bukan kepada Tuhan. Mereka menganggap Tuhan seperti ya ban reserve saja. Nanti sakit sudah sekarat baru cari Tuhan. Tapi mereka lebih dahulu akan menggunakan uang mereka untuk berobat, bukan berdoa kepada Tuhan. Nah, hal ini yang saya mau katakan malam hari ini kepada kita semua. Orang-orang tersebut ini mereka lebih percaya kepada kemampuannya sendiri, pengalamannya sendiri. Iman itu akan cenderung mati, tidak berfungsi karena pengalaman. Saudara, banyak orang yang memiliki iman, tapi lebih cenderung percaya kepada pengalaman hidup. Nah, ini yang saya alami, ini yang saya hadapi. Mereka lebih percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Saudara tidak salah sih mengandalkan kemampuan saudara, tapi saya mau katakan, marilah kita mencari Tuhan lebih dahulu, ya. Jangan kepada kemampuan kita. Dan itu manusia sering lakukan itu. Setelah mereka gagal, tidak mendapat jalan, baru mereka balik kepada Tuhan. Nah, ini banyak yang terjadi hari-hari ini. Bagian ketiga, orang-orang yang seperti ini setelah gagal dalam usaha, pekerjaan, kemudian dengan sangat responsif, menyalahkan Tuhan. Nah, ini lebih bahaya lagi, saudara. Dia mulai mengomel, dia mulai mempersalahkan Tuhan. Karena dia katakan bahwa dia sudah beribadah kepada Tuhan, sudah berdoa. Tapi dalam doanya, mungkin dia tidak melibatkan Tuhan, atau sudah melibatkan Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan hal-hal untuk menguji imannya dia. Setelah dia gagal, saudara, sangat cepat menyalahkan Tuhan. Gimana Tuhan? Kok saya harus menghadapi hal-hal yang seperti ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini banyak berbicara tentang diri saya. Saya pun punya masalah seperti yang ini. Saya katakan, Tuhan, saya sudah setia melayani, saya sudah setia melakukan semua tugas apa yang Tuhan perintahkan lewat hamba-hamba Tuhan. Saya lakukan dengan tanggung jawab, ya. Tapi sampai hari ini, doa-doa saya belum Tuhan jawab. Akhirnya saya tiba pada satu kesimpulan, saya mengatakan, Tuhan, udah terima kasih Tuhan. Kalau memang Tuhan belum izinkan, biarlah semua persoalan saya ini, Tuhan yang menanganinya. Saya menyerahkan hak kepada Tuhan. Ya, saudara, tidak gampang tiba pada kesimpulan seperti ini. Karena saya melihat bahwa hal-hal yang saya hadapi ini satu hal yang sangat mustahil kalau bisa diselesaikan. Sementara saudara tahu sendiri, semua masalah sekarang ini persoalan di kepolisian, di institusi hukum, semua membutuhkan uluran tangan, yaitu duit. Ya, sementara saya tidak dalam kondisi yang tidak berdaya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi dengan saya percaya Tuhan punya rencana yang sangat indah. Ini yang saya imani. Saya akan melihat satu hari nanti, bahwa apa yang dikatakan manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, ya, karena Dia Maha Kuasa. Amin. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, itu sangat menegangkan, saudara. Rata Firaun, ya, kendaraan kereta kuda Firaun itu terus mengejar mereka, dan mereka melihat itu dari belakang. Sementara mereka berhenti di depan karena air laut yang tinggi dan dalam. Hari itu, saudara, detik-detik itu detik yang sangat menegangkan, seperti mau mati. Belum mati, tapi seperti mau mati. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel waktu itu, saya percaya kalau bilang stres, dia sudah pada tingkat paling tinggi. Dia membawa orang 3 jutaan, kurang lebih bangsa Israel ini. Sementara mereka sudah mengomel, ada yang sudah menangis mungkin, karena mereka mendengar kuda tentara Firaun sedang mengejar mereka. Pada detik-detik yang sangat menegangkan, Musa mengangkat tongkat ke langit, dan angin
timur bertiup luar biasa, dan saudara, laut terbelah. Nah, saudara, saya mau katakan malam hari ini kepada kita semua, bahwa kejadian seperti ini, kalau bisa terjadi di masa yang lalu, di zaman Musa, sekarang bisa terjadi lagi dengan saudara dan saya. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, semua Tuhan bisa lakukan. Saya sering katakan kepada teman-teman saya percaya satu hari nanti, semua yang Tuhan izinkan terjadi kepada saya, akan Tuhan balikan. Bagi Tuhan untuk menolong saya, membantu saya, tidak akan membuat sorga bangkrut, saudara. Bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah saudara, tidak akan membuat sorga kesulitan keuangan. Tidak. Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya langit dan bumi. Dia yang punya segala sesuatu. Ya, waktu Nabi Elia lari, saudara, dari kejaran Isabel, dia ada di Sungai Kerit, dia ketiduran, lemas, saudara. Tuhan berikan, saudara, burung gagak untuk membawa makanan, daging, saudara, buat Elia. Ini sangat luar biasa, saudara. Ini keajaiban-keajaiban yang kita terima baca dalam kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak kali, saudara, Tuhan menyatakan mujizatnya. Tapi tidak kurang-kurang, saudara, kita meragukan pertolongan Tuhan ketika kita dihimpit dengan masalah. Malam hari ini, saudara, mari kita mau gunakan waktu yang ada, merenungkan firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada masalah yang sulit, ya. Tidak ada yang terlalu sulit yang Tuhan Yesus tidak bisa kerjakan. Saudara bisa bayangkan, Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa, ya. Air anggur habis, saudara, dalam pesta di Kana. Saudara, orang-orang sudah panik. Tapi bagi Tuhan, sesuatu itu bukan sesuatu yang sulit. Tuhan hanya perintahkan, isi setiap buyung-buyung itu dengan air, tempayan itu dengan air. Setelah isi semua, Tuhan bilang kepada pelayan pesta, bawa ini, suruh pemilik pesta coba. Dan begitu mereka dalam perjalanan, saudara, saya tidak tahu bagaimana caranya, air itu berubah menjadi anggur. Dan bagi Tuhan saya mau katakan malam hari ini, bahwa tidak ada yang sulit. Perjalanan kita, saudara, semua ada di dalam tangan Tuhan. Kita lihat slide berikutnya, saudara, bagaimana cara Tuhan untuk membimbing kita, ya. Nah, saya ada 5 hal malam hari ini memberikan kepada kita. Mari kita mengoreksi keadaan kita. Seberapa banyak kali kita, pertama, melanggar firman Tuhan. Saya juga banyak masih melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kedua, kita melawan firman Tuhan. Seringkali Tuhan sudah katakan ini tidak boleh, tapi kita langgar, ya. Seringkali banyak tanda-tanda yang sudah dipasang oleh polisi, tapi orang-orang pengemudi selalu melanggar. Nah, ini sifat manusia, saudara. Kemudian yang ketiga, yang lebih parah lagi, tidak mempercayai firman Tuhan. Kenapa? Karena kekecewaan dan kegagalan yang dihadapi. Keempat, kita yang harapkan malam hari ini bahwa kita harus hidup sejalan dengan firman Tuhan. Dan yang kelima, mau mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam ibadah Coram Deo, Pak Edi Leo selalu mengatakan kita ada 3B. Jadi berjalan bersama Tuhan, B yang kedua, belajar bersama Tuhan, dan B ketiga, berubah menjadi seperti Tuhan. Nah, ini saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita semua di dalam perjalanan kita yang kita tidak ketahui sampai kapan Tuhan izinkan kita menjalani kehidupan ini. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, karena kita tidak tahu, mari saudara, kita lebih hati-hati menjalani kehidupan ini. Kita minta Roh Kudus terus membimbing kita. Kita minta Roh Kudus terus menuntun kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu, maka kita tidak perlu meminta pimpinan Roh Kudus. Karena kita tidak tahu akhir perjalanan kita seperti apa, itu sebabnya kita perlu meminta Roh Kudus menuntun kita. Lewat kebenaran firman Tuhan, kita belajar untuk mempercayai firman Tuhan. Kita jangan melawan firman Tuhan, dan kita jangan melanggar. Saya melihat saudara hari-hari ini,
teknologi telah memberikan kepada kita banyak bantuan. Saya waktu di Bandung ya, saya bersyukur ada teknologi Waze ya atau Google Map yang bisa menuntun saya bisa mendapatkan daerah-daerah tujuan yang akan kami kunjungi melalui Waze ya. Roh Kudus itu melebihi Waze ya. Saya waktu dari Bandung mau pergi ke Lembang, saudara, mau pergi ke satu objek wisata, saya sudah gunakan Waze, saudara. 2 kali kita kesasar. Akhirnya istri saya bilang, sudah Pak, pulang aja deh. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi karena itu Waze sudah tidak bisa lagi menunjukkan arah jalan yang benar, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Nah, saudara, perjalanan kita pun demikian. Mari saudara, ketika saudara menghadapi kebuntuan dalam hidup ini, datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus tuntun perjalanan kita. Kembali diriset kembali perjalanan hidup kita. Agar supaya kita tidak kesasar dan salah jalan. Saudara, setiap kesalahan dalam perjalanan itu menimbulkan kerugian, saudara. Bensin yang kita sudah pakai, muter-muter nggak karuan, nggak dapat alamat. Itu kan kerugian, saudara. Kelelahan, capek. Nah, saudara, malam hari ini sebelum kita mengalami hal-hal yang mengakibatkan kerugian, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, ini saya, Tuhan. Saya sudah capek, Tuhan. Tidak bisa menemukan arah jalan yang baik, Tuhan. Mari tuntun hidup saya. Saudara, percayalah, ketika saudara melakukan semua itu meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan petunjuk. Saya seringkali, saudara, berdialog dengan Roh Kudus dalam mobil. Saya katakan, Roh Kudus, tolong saya membutuhkan Engkau. Tuntun, pimpin. Saya mau ketemu dengan seseorang untuk bicarakan bisnis, saudara. Saya minta kepada Roh Kudus untuk tuntun. Berikan saya hikmat untuk berbicara, agar pimpinan Roh Kudus terus menguasai kehidupan saya. Dan slide yang terakhir, saya ingin supaya saudara kita mau belajar bersama-sama. Pertama, ya, waktu ini adalah waktu yang terbaik. Ya, saat ini malam hari ini saudara bisa mengikuti Zoom dalam komsel ini. Ini waktu yang terbaik, saudara, buat kita melakukan introspeksi diri. Sudah sejauh apa perjalanan kita? Ya kan? Saya percaya saya usia sudah 67 tahun, ada yang sudah lebih tua ya, di sini dari saya. Sudah cukup lama perjalanan kita, sudah capek, dan kita belum menemukan tempat yang seperti kita harapkan. Yang kedua dikatakan, jangan sampai perjalanan kita berakhir dengan kesia-siaan. Jangan sampai dijauhkan Tuhan, saudara, perjalanan hidup kita berakhir dengan kesia-siaan. Saya melihat, saudara, waktu saya beberapa kali menengok teman-teman keluarganya yang meninggal di Grand Haven atau di Carolus, saya melihat semua mereka, saudara mereka, keluarga mereka itu terbaring kaku, dan di tangannya tidak ada apa-apa, hanya kosong, saudara. Tangan yang dilipat, ada seringkali orang taruh bunga, ada orang seringkali taruh kalung salib, hanya itu, saudara, dan itu bukan emas. Dan saya mengatakan kenapa ayat nomor 2 ini jangan sampai perjalanan kita berakhir dengan kesia-siaan. Menjelang akhir hayatnya dia masih tetap menolak menerima Tuhan. Mari saudara, saya mau katakan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di tempat ini, kita tidak menyia-nyiakan waktu. Nomor 3, waktu terus berjalan. Kita tidak pernah bisa menghentikan waktu. Dan kita tidak pernah tahu kapan jam pribadi kita berhenti. Sudah tahu jam pribadi? Yaitu detak jantung. Detak jantung seperti jam, dia yang terus berdetak ya secara otomatis, dan kita tidak pernah tahu kapan dia berhenti. Ya saudara, dan saya mau katakan malam hari ini yang poin keempat, yang menurut saya perlu kita ingat baik-baik, bahwa kematian tidak memandang usia seseorang. Ada seseorang yang masih muda, ya, seorang anak sekolah, dia pergi ke sekolah, pamitan pagi-pagi dengan orang tuanya, sarapan, siang hari sudah tidak pulang ke rumah, saudara. Tinggal sore hari kepolisian datang mengatakan kepada ibunya,
menanyakan apakah benar alamat dari anak ini dan di sini. Ya, anak ibu ada di rumah sakit sekarang sedang terbaring dan sudah meninggal. Kita tidak bisa tahu, saudara. Kita pamitan pagi-pagi berangkat ke kantor. Kita tidak bisa tahu bahwa itu adalah hari terakhir kita ke kantor. Itu adalah perjalanan terakhir kita datang ke kantor. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan yang kelima, kematian tidak selalu melihat kondisi kesehatan seseorang. Dan saya katakan tadi, saudara, atlet bulu tangkis dari China itu sehat walafiat, dikirim dari negaranya untuk bertanding. Tapi kemudian jatuh dan meninggal. Saudara, 5 hal ini kita renungkan baik-baik malam hari ini, saudara, untuk kita diskusikan. Saya percaya Roh Kudus hadir malam hari ini dan dia berbicara di hati saudara. Karena kita tidak pernah tahu, Tuhan. Saya tidak pernah tahu, Tuhan, kalau kapan, sampai kapan hidup saya ini. Ya. Pekerjaan-pekerjaan seseorang bisa diramalkan. Membangun sebuah rumah bisa diramalkan kira-kira tanggal kapan selesai rumah ini dibangun. Tapi tidak dengan kematian, saudara. Nobody knows. Ada orang yang sudah sakit, sekian tahun terbaring di rumah sakit, tidak pernah, belum meninggal. Tapi ada orang yang, ya, lagi makan, lagi ngobrol, lagi bercanda, lagi pelayanan, saudara. Saya lihat beberapa video, seorang anak muda sedang bermain gitar, mengiringi Tuhan, paduan suara, sedang memain gitar, memetik gitar, tiba-tiba jatuh dan tidak tertolong. Bahkan seorang hamba Tuhan sedang berkhotbah di mimbar, tiba-tiba jatuh dan tidak tertolong. Saudara, kematian itu tidak pernah melihat kondisi kesehatan seseorang dan tidak pernah mengenal waktu, karena waktu kita itu hanya Tuhan yang tahu kapan waktu kita berakhir. Orang bilang ada garis tangan. Saya bukan tidak percaya dengan garis tangan, tapi itu mungkin menyangkut lebih banyak kepada soal harta, rezeki, dan lain sebagainya. Orang bisa meramal segala sesuatu. Seperti apa yang terjadi hari ini, saudara, hari-hari ini di Timur Tengah, ya, perang antara Israel. Tadi saya membaca, saudara, serangan rudal dari Iran, saudara, menembus negara Israel dan banyak korban yang meninggal. Dan itu semua tidak ada yang tahu, saudara. Mereka lagi asik-asik, tiba-tiba sirine berbunyi. Setelah sirine berbunyi, saudara, tiba-tiba meledak bom. Dan hari itu habis sudah. Nah, ini dia, saudara. Kalau kita bisa tahu kapan kita akan kembali kepada Tuhan, maka bersyukur, saudara. Tapi persoalannya, nobody knows. Perjalanan kita hanya Tuhan yang tahu. Perjalanan kita, kehidupan kita, hanya Tuhan yang tahu saat kapan kita harus kembali. Saya ingin mengajak kita semua malam hari ini untuk merenungkan, mendiskusikan hal ini, supaya kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik, berjalan lebih baik. Dalam Amos 5 ayat 13 katakan, sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Saya melihat sebuah video, saudara, anak-anak muda dengan celurit yang begitu panjang-panjang mengejar seseorang. Saudara, hari-hari ini kebrutalan anak-anak muda sudah semakin menjadi-jadi, saudara. Mengerikan. Ya, kita menyaksikan bagaimana negara kita ini, kota Jakarta ini, kota yang sudah mulai mencekam, saudara, warga masyarakatnya, dengan adanya kejahatan-kejahatan yang terus, penculikan terjadi di mana-mana, saudara. Kejahatan terjadi di mana-mana. Dan itu bisa merenggut nyawa seseorang, saudara. Saya menutup dengan sebuah firman Tuhan, 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, saudara, malam ini adalah waktu Tuhan berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Allah akan mendengarkan saudara berdoa. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Haleluya. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Malam ini, saudara, sudah kita mendengarkan firman Tuhan ini.
Mari saudara kita sama-sama berdoa, biar kiranya Tuhan memberkati kita, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa perjalanan kita sebenarnya tidak ada yang tahu. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Saya mau berdoa saudara sebelum kita masuk dalam diskusi. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus, Engkau akan terus menjelaskan kepada kita semua. Engkau akan berbicara kepada kami semua Tuhan malam hari ini. Agar kami menyadari bahwa kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Dan kami mau belajar menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kalau batas waktu kami Tuhan sudah Engkau tentukan berakhir, maka kami akan berakhir bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau Roh Kudus akan terus menyelidiki, berbicara kepada kami lebih jauh malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih banyak. Mari kita mau sama-sama. Mungkin ada pertanyaan dari saudara, apa yang saya bisa jawab. Saya jawab, sini ada teman-teman yang saya, Pak Minardi, Pak Chandra, ada Pak Hengki. Kita mau sama-sama mau mendiskusikan akan firman Tuhan yang sangat sederhana. Saya bisa sampaikan apa yang Tuhan ingatkan kepada saya. Karena perjalanan kehidupan ini sesungguhnya kita tidak tahu. Ya, kalau kita tahu akhir perjalanan kita, maka kita akan tentu lebih wise, lebih hati-hati. Tapi karena kita tidak tahu, mari saya mau anjurkan kepada kita semua, kita meminta kepada Tuhan untuk membimbing kita berjalan bersama-sama dengan kita. Silakan Pak Minardi. Ya.